Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi, NRP 008 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dari Prodi Teknik Informatika. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode biseksi. Metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Nah, dari akar-akar yang mudah dikerjakan maupun akar-akar yang sulit dikerjakan dengan cara manual, mungkin akan lebih membantu atau bisa disebut akan sangat mudah kita kerjakan dengan pendekatan numerik. Salah satunya dengan metode biseksi ini. Nah, sebelum masuk ke pengerjaan atau hitung-hitungan, nah kita baca dulu algoritmanya tentang metode biseksi ini. Nah ini algoritma biseksi. Yang pertama, definisikan fungsi X yang akan dicari akarnya. Nah, yang kedua, tentukan nilai A dan B, batas bawah dan batas atas. Yang ketiga, tentukan toleransi E atau error atau galat, biasanya disebut, dan iterasi maksimum atau N. Berikutnya, hitung fungsi A dan fungsi B. Yang kelima, jika fungsi A dikali fungsi B lebih dari 0, maka proses dihentikan, karena itu tidak memiliki akar. Nah, jika fungsi A dikali fungsi B kurang dari 0, maka bisa dilanjutkan. Nah, yang keenam, hitung X dengan cara A plus B dibagi 2. Langkah ketujuh, hitung fungsi X. Berikutnya, jika fungsi X dikali fungsi A kurang dari 0, maka B sama dengan X. Begitupun sebaliknya, jika fungsi X dikali fungsi A lebih dari 0, maka ini A sama dengan X dan fungsi A sama dengan fungsi X. Nah, langkah berikutnya, jika nilai mutlak B min A kurang dari error atau iterasi lebih dari iterasi maksimum yang kita tentukan sebelumnya, nanti kita masuk ke perhitungannya nanti ya. Nah, maka proses dihentikan. Bila tidak, ulangi ke langkah 6. Nah, ke sini lagi. Ya, langsung aja kita masuk ke Excel-nya. Ini. Nah, sini. Kita tentukan fungsi X-nya dulu ya. Ini. Kita definisikan dulu fungsi X yang akan dicari akarnya. Nah. Sebentar. Ya, ini sini. F X sama dengan X kuadrat minus berapa ya enaknya? 8 mungkin. 10. Kurang besar. Nah, ini. Dan nilai errornya kita tentukan juga. Nilai error ini kalau semakin kecil itu semakin itu ya, semakin presisi dengan nilai sebenarnya itu. Nah, di sini kita tentukan 0,05 ya. Untuk iterasinya kita kasih batas maksimum 10. Nah, ini. Nah, terus ini kita buat kolom-kolomnya juga sekalian. Iterasi. Kasih batas bawahnya, batas atas, terus nilai X, fungsi A, kita buat sekalian, biar enak nanti isinya. Fungsi A, fungsi B, fungsi X, terus ini, nah nilai mutlak B min A, sekalian kita buatkan kolomnya. B min A. Yang ini kita buat kolomnya sekalian biar enak nyarinya. Fungsi A kali fungsi X.
ya. Fungsi A X ya, A nggak apa-apa, relatif fungsi X ini. Nah, sekarang kita kasih kerasnya 2, 3, oke, 10 ya. Nilai batas bawahnya tak kasih nilai 1, 2. Jadi X ini, X A plus B dibagi 2. Nah, A plus B dibagi 2. Nah, di sini kan, oh, sebentar. Ini, kita masukkan fungsi A dulu ya. Fungsi A pangkat 2 min 10. Begitu dengan B juga kita isi sekalian. B sama dengan fungsi B sama dengan B pangkat 2 min 10. Fungsi X fungsi A dikali fungsi B dibagi 2. Fungsi A ini di sini fungsi X. Nah, ini fungsi X, itu fungsi X-nya juga ya. Nah, sama dengan FA plus FB dibagi 2. Oh, sorry, ini keliru ini. Oh, benar-benar ditambah. Oke. Terus kita tentukan kita cari nilai fungsi A dikali fungsi X. Fungsi A dikali fungsi X. Nah, ya. Nah, ini. Jika fungsi A dikali fungsi B kurang dari 0, maka proses dihentikan karena fungsi tersebut tidak memiliki akar. Nah, ini. Oh, ini berarti nggak ada ini berarti ya. Fungsi A dikali fungsi B kan lebih dari 0 ya ini ya. Nah, jadi nggak ada nilai itunya ya. Nah, kita berarti tentukan ini. Oh, ini kita coba ya. Ini 0. Terus ini 1. Oh, masih belum. Coba kita buat 8. Oh, ya ini bisa ini. Fungsi A dikali fungsi B lebih dari 0. Nah, sedangkan di sini fungsi A dikali fungsi B kan kurang dari 0 ya. Jadi ini ada akarnya. Nah, bisa kita lanjut untuk ke proses berikutnya. Kita kasih nilai sekalian ya ini. Absol B min A. B dikurangi A. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat jika fungsi fx dikali fungsi A kurang dari 0, maka B sama dengan X. Nah, di sini kan fungsi A-nya kurang dari 0 ya. Jadi, B di sini itu kita kasih nilai X. Ini. Nah, jadi ini turun. Terus ini turun. Ini. Nah, ini lebih dari 0, maka nilai A sama dengan X. Ini. Jadi, ini turun. Ini nilai FA dikali Fx masih lebih dari 0, maka A
sama dengan X. Ini ini looping ini. Fungsi A dikali fungsi X. Benar. Oh, sebentar. Fungsi fx dikali fungsi A sama dengan 0. Maka B sama dengan X. Nah, benar ya? FA dikali fx. Ini kan lebih dari 0 ya. Jadi kan, kalau lebih dari 0 kan harusnya ya A ya, yang itu ya. Itu benar. Oh, berarti ini mungkin kita keliru di sini ya. Coba kita kasih nilai berbeda untuk yang untuk ini. Kita kasih nilai berapa ya? Nah ini. Kita kasih nilai 2 coba. Oh, belum. 3. Kok semakin besar gitu ya. Tambahin 1. Looping terus gitu ya. Ini fungsinya nih. Coba kita ganti di fungsinya nih. 18 gitu ya. Oke. Kita clear dulu. Oh, jangan-jangan. Sini kita 01 ya. Sudah gitu aja. Terus yang ini fungsi A-nya ini yang kita rubah. 18 fx-nya sudah benar, oke. Kita coba ubah. Nah, kita cari lagi ya. Di sini kan FA dikali FX lebih dari 0 ya. Nah, jadi nilai A-nya kita masukkan nilai X. Sini turun. Semakin jauh ya dari nilai errornya. Ini masih lebih dari 0 ya. Kita masukkan lagi nilai ininya, X-nya ini di A sini. Sini turun. Oh, iya. Jadi di sini tuh sudah itu ya. Nilai ininya kan harusnya kan ini errornya ini sudah itu malah sudah selesai harusnya ini. Misalnya nilai absolut B min A ini sudah kurang dari errornya ini, nilai errornya ini 0,005 ini. Coba kita cari fungsi yang lain ya. Coba. Mungkin berapa ya? Contoh 8 kali. 8 gitu ya. Kita rubah di ini. Kita rubah 8 gitu. 8. Terus yang ini. Oke. Nah, kita hapus. Kita dari awal. Nah, ini kan lebih dari 0 ya. Jadi nilai A-nya ini sama dengan X. Terus B turun. Nah, ini masih lebih dari 0. Nilai A-nya sama dengan X ini. Yang lain turun.
Karena ini masih lebih dari 0. A. Ini turun. Oh, sorry. Ini harusnya ini 1. Ini 1. Nah, gini. Nah, ini kok 2, 1. Nah, ini turun. Karena ini masih lebih dari 0 ya. Kita terus gitu ya. Sama dengan X. Nah, ini 1. Tek. Ini turun. Ini. Masih lebih dari 0. Masih lebih dari 0 ya. Kita ini A-nya di sini tetap X. Ini nilai errornya ini 0,05 ya. Mungkin ini agak panjang sekali ini. Soalnya baru sorry. Ini 0,06 ini ya. 0,06. Sebentar, ini berarti 1 ya. Nah, tuh, oke. Nah, di sini sudah di-cut di sini berarti. Jadi akarnya itu ini. Akar ini. Akar dari fungsi X kuadrat min 8 ini salah satunya ya. Jadi ini sudah nilai errornya kan sudah kurang dari 0,05 ya. Jadi sudah berhenti di sini prosesnya. Jadi cuma ada 6 iterasi ini, 6 proses. Nah, sudah. Sekian. Nah, jadi ada segini nih prosesnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.